Jangan sebut-sebut nama Perkuri. Peduli setan dengan perusahaan itu. Hah? Peduli setan dengan perusahaan adikmu itu. Cepat atau lambat perusahaan itu toh akan bangkrut. Perusahaan mana yang bisa maju kalau ditangani oleh orang tolol macam Roy dan banci macam adik kamu? Peduli setan dengan keluarga kamu. Dasar keluarga bejat. Semoga kamu mati sampai di neraka. Ya? Bagaimana? Kalian sudah di depan? Ya. Mereka sudah datang. Orang-orang yang akan menyiksa Pak D kamu. Kalian datang tepat pada waktunya. Mana yang lainnya? Kita masih mencari orang, Pak. Pak Rani kan pernah bilang kalau kita mencari orang sebanyak mungkin. Begitu terkumpul, mereka langsung menyusul kemari. Kami datang terlalu cepat, Pak. Ini ada senjata pesanan Bapak. Bapak boleh coba. Dan saya atas nama pemilik rumah ini, minta Bapak segera meninggalkan rumah ini. Kamu mau mengkhianati aku, Gideon. Kamu tidak ingat siapa yang mengeluarkan kamu dari penjara? Kamu lupa berapa banyak uang dan tunjangan yang sudah keluarkan untuk membiayai kamu? Sekarang ini kondisinya lain, Pak. Apa Bapak tidak sadar dengan keadaan Bapak sekarang? Sekarang Bapak bukan saja buron atas tuduhan kolusi, tapi juga karena pembunuhan anggota polisi. Polisi yang Bapak tembak meninggal dunia. Sekarang ini, seluruh anggota polisi se-Jawa Barat sibuk mencari jejak Bapak. Dan sekiranya Bapak tertangkap, hukumannya bisa penjara seumur hidup. Dan sepertinya saya tidak kuat menanggung beban seperti itu. Hukuman mati. Saya akan pergi mencari pemilik rumah ini. Begitu saya kembali, dengan segala hormat saya minta Bapak segera meninggalkan rumah ini. Permisi. Jadi kita mangkat ning laut baru besok lusa tah? Wah, edan bener. Kelamaan kita nganggur nih, bosen nganggur terus. Mas, minum dulu nih. Wah, jangan bir, kopi baik. Jangan takut, Mas. Kerja kecil-kecilan di sini banyak, Mas. Hitung-hitung untuk cari buat rokok, Mas. Banyak di sini. Wah, kalau duit buat rokok sih kita gampang, Mas. Kita nih butuh dudu rokok baik, tapi duit buat beli rumah, duit buat beli perahu, sama ini, Mas, duit buat kawin. Kawinnya sama saya ya, Mas? Lah iya, kawin sama kamu, masa kawin sama dia? Mas, kalau mau, Mas, ada kerjaan serius nih. Kerjanya cepet, uangnya juga besar, Mas. Tapi kita harus sadis dan kasar, Mas. Itu kalau Mas mau. Berani kasar dan sadis. Betul, Mas. Tapi duitnya gede. Betul, Mas. Wah, nggak. Ini menarik, ini menarik ini. Tugasnya apa tuh tugasnya? Jadi pengawal orang dari Jakarta, Mas. Kita disuruh nakutin orang tua dari Solo, Mas. Dia itu pengusaha kaya, Mas. Tapi matanya buta. Tuh, kenapa, Mas? Nggak apa. Itu apa bapak itu, Pak? Orang tua itu namanya siapa namanya? Mana aku tahu. Tapi kalau si Mas tertarik dengan kerjaan ini, Mas, sebelum subuh kita ditunggu di pabrik kayu, Mas. Di Jalan Rungkut Utara nomor 5. Aku sih ogah ikut, Mas. Habis kalau kerjaan seperti ini, buntut-buntutnya polisi, Mas. Kita tertarik nih. Tertarik bener.
Jalan apa tadi? Di Jalan Rungkut Utara nomor 5, Mas. Rungkut Utara nomor 5. Makasih, Mas. Makasih. Kopi buat kamu. Masa Mas tega sih membawa semua perhiasan saya ini? Memang ini pemberian Mas. Tapi kalau Mas butuh uang untuk jaga-jaga, kenapa nggak Mas ambil dari Jakarta aja sih? Gimana sih kamu, Ros? Kantor dan rumahku pasti sedang diawasi oleh polisi. Begitu aku menginjakkan kaki di sana, mereka langsung menyergap dan menjebloskan aku dalam penjara. Semua ini karena ambisi Mas akan proyek Carita itu dulu. Kalau Mas tidak terlalu terobsesi, tentunya Mas tidak perlu membunuh Pak Iskandar, kakak ipar Mas sendiri. Dan Mas tidak perlu sembunyi-sembunyi. Dan menjadi buronan seperti sekarang ini. Edwin, dari mana kamu tahu aku ada di sini? Rosa, ini urusan keluarga antara saya dengan om saya. Lebih baik kamu keluar. Om, saya datang ke sini bukan sebagai algojo. Apapun yang terjadi, Papa tidak akan pernah hidup kembali. Saya ke sini untuk minta pertanggungjawaban Om atas semua perbuatan Om di pengadilan. Di penjara? Tidak. Tenang, Om. Tenang. Tidak. Seumur hidupku aku udah tinggal di penjara, Wen. Aku tidak pernah dianggap oleh kakekmu. Aku selalu hidup di bawah bayang-bayang ayahmu. Dan setelah aku berusaha begitu keras, kamu akan melangkaiku, Wen. Hah? Apa namanya itu bukan di penjara, Wen? Hah? Tidak, Wen. Aku tembak kamu. Tenang, Om. Tenang. Semua itu bisa kita bicarakan dengan baik-baik. Ingat, Om. Kita masih satu keluarga, Om. Jangan bergerak. Berani melangkah setapak lagi, aku tembak kamu. Om mau menembak saya. Silahkan, Om. Silahkan. Tapi ingat, itu membuat Om semakin jatuh ke lubang penderitaan Om sendiri. Aku tidak bisa membunuhmu, Wen. Aku tidak bisa membunuh darah dagingku sendiri, Wen. Berikan, Om. Berikan pistol itu pada saya. Biarlah kita coba memperbaiki segala kesalahan yang pernah ada, Om. Tidak. Biarlah aku. Aku yang hanya bisa membayar dosa-dosaku sendiri, Wen. Tidak, Om. Tidak. Tidak, Om. Wen, cepat atau lambat, aku akan mati juga, Wen. Tapi jawab dulu pertanyaanku, Wen. Kenapa kamu tidak balas dendam padaku, pembunuh ayahmu, Wen? Malah kamu ingin berusaha keras menyelamatkan nyawaku, Wen. Karena sebesar apapun dendam saya, tidak akan mengembalikan Papa, Om. Tidak. Kalau saya membiarkan amarah saya dan melampiaskannya pada dendam itu, saya yakin yang tersisa hanyalah rasa sesal dan rasa bersalah yang akan menghantui saya seumur hidup saya, Om. Wen. Kenapa aku nggak punya sikap seperti kamu, Wen?
Bang Is. Maafkan aku, Bang Is. Ya Allah, maafkan saya ya Allah. Coba kalau gue nggak terlalu nafsu untuk mencari Kintan sendiri. Bayangin, kalau gue ngajak kalian, mana mungkin penculik-penculik itu punya kesempatan untuk merampas Kintan kembali dari gue. Oh, Bim. Tadi dari pelayan Bungalow, gue mendapat petunjuk kecil. Dia memberitahu gue plat nomor mobil temannya Johan. Kalau nggak salah, nomornya B1052HW. Bim, kayaknya mereka pakai mobil sewaan dari Jakarta deh. Apa nggak sebaiknya kita minta bantuan polisi? Biar kita bisa melacak mobil itu. Kita kan bisa minta tolong sama Sila, Bim. Ya, sebagai wartawan mestinya kan dia punya akses untuk bisa melihat arsip polisi. Ya, kayak waktu kita di Solo aja. Sila mana? Katanya sih dia lagi keliling perpustakaan di seluruh kota. Cuman kok sekarang belum pulang ya? Hai, aku di sini. Setelah aku berkeliling Surabaya seharian, akhirnya aku mendapat petunjuk yang konkret. Oh ya? Apa petunjuknya? Bim, apa tidak sebaiknya kamu ceritakan dulu pada mereka semua? Tadi sembari menunggu, saya sudah ceritakan semua kepada mereka, terutama kepada Ida. Dia sudah tahu semuanya, dari perkawinan saya dengan Kintan sampai ke laporan keuangan yang kamu tadi bawa. Jadi nggak apa-apa, jelaskan saja. Sini, duduk sini. Gimana? Catatan ini, Bim, ternyata merupakan mata rantai yang hilang dari kasus pembunuhan Pak Iskandar. Ayah angkat kamu. Dan untuk lebih jelasnya, kita rinci aja dari awal ya. Pertama, timbul tindak kejahatan, yaitu dengan terbunuhnya Pak Iskandar di rumahnya. Dalam kasus ini, ada 3 motif utama, yaitu dendam, kecelakaan, dan bisnis. Karena si korban adalah seorang konglomerat, jadi kasus dan motif yang mungkin adalah bisnis. Setelah motif utama ditemukan, kita akan dengan lebih mudah untuk menemukan siapa si tersangka utama. Dalam pendidikan kriminologi, kita bisa mencari si tersangka utama dengan cara bertanya pada suatu patah kuno Inggris yang mengatakan who profits from the crime. Jadi, siapa yang meraih keuntungan dari kejahatan itu? Benar, Bim. Nah, disinilah lembaran ini menjadi sangat penting, Bim. Karena dalam kurun waktu kurang lebih 1 bulan setelah Pak Iskandar meninggal, Perkuri mengeluarkan dana sekitar 1 miliar untuk disalurkan ke rekening sekitar 20 orang penjabat, Bim. Dan dana itu dikeluarkan oleh adik iparnya, yaitu Roy Sumbaga. Dan pada saat itu juga, Roy Sumbaga, dia adalah kepala proyek dari pembangunan resort Carita. Nah, kesimpulannya, Bim, kamu dijadikan kambing hitam oleh si Roy. Karena pada saat Pak Iskandar meninggal, kamu adalah orang yang sangat tepat sekali dijadikan tersangka utama. Karena kamu berada di tempat yang salah. Dan pada waktu yang salah pula. Dan kecurigaan Edwin pada kamu digunakan oleh Pak Roy untuk menjalankan ambisinya. Bim, sekarang tunggu apa lagi? Kita bawa semuanya aja ke kantor polisi, biar si Roy ditangkap. Setelah itu lo bisa bersihin nama lo lagi. Bicara soal polisi, justru mereka ini sekarang sedang mencari dia, Bim. Karena Roy ini sekarang menjadi buronan. Apa? Iya, tadi
aku sekilas melihat di berita sore. Kalau Roy dicari karena dia melawan dan melukai seorang polisi saat mau ditangkap. Dan sampai saat ini, tidak ada yang tahu siapapun di mana dia berada. Kalau aku bilang sih, Bim, lebih baik sekarang kamu ini menghubungi Edwin. Karena walau bagaimanapun juga, dia berhak dan wajib tahu. Ya karena ini semua menyangkut dirinya dan mendiang ayahnya. Luruskan deh persoalan kamu sama dia, Bim. Benar, Bim. Edwin harus tahu kalau selama ini dia diperalat orang untuk membenci dan memburu lu. Gimana, Bim? Gue yakin Edwin pasti akan ngerti. Dengan begitu lo bisa nyambung lagi tali persaudaraan lo. Baik. Oke. Gue akan coba hubungi dia. Halo? Halo, Edwin. Ini gue, Bima. Bima? Oke, di mana lu sekarang? Gue ada di Surabaya. Win, lo pasti kaget terima telepon dari gue. Apalagi dalam kondisi seperti ini. Gue punya bukti, Win. Bukti bahwa bukan gue yang bunuh Omis. Maaf, Win, tapi bukti itu juga menunjukkan bahwa pamanmu, si Roy lah dalang dari semua kejadian ini. Dia dan ambisi dia yang membunuh Om Iskandar dan menghancurkan persaudaraan kita. Oke. Gua ngerti dan gua terima bukti-bukti lu dengan tangan terbuka. Tapi gua ada satu pertanyaan yang penting, Bim. Lu ada di Surabaya kan? Iya. Apakah Kintan bersama lu? Bima, lu jangan salah paham dulu. Kintan itu kakak gua, Bim. Apa? Ceritanya panjang. Sekarang gua harus tahu, Kintan bersama lu nggak, Bim? Nggak, Win. Kintan nggak sama gue. Dia diculik orang dan gue nggak tahu dia di mana sekarang. Sudah gua duga itu. Mungkin gua tahu alamatnya, Bim. Lo catat, Bim. Tunggu dulu, Win. Tunggu. Oke. Di pabrik kayu PT Celulosa Tama. Sorry. PT Celulosa Tama. Jalan Rungkut Utara. Nomor 5. Surabaya. Lo tau dari mana alamat itu? Nanti gue jelaskan. Bim, sekarang gue sedang menuju ke Surabaya. Kira-kira 1 jam lagi gue tiba di sana. Takutnya Kintan tidak bisa menunggu selama itu. Jadi, lu dan teman-teman segera laksana. Nanti kita ketemu di sana. Oke. Setelah Kintan selamat, kita luruskan masalah kita, oke? Sampai ketemu di sana. Hen, Di, gue dapat alamat Kintan. Kalian semua ada di sini untuk membantu saya menggarap seorang jutawan tua, paman dari wanita ini. Dia sekarang sedang ada di Solo dan sedang diambil oleh anak buah saya yang lainnya. Dan suatu saat mereka akan datang kemari. Ada 3 orang datang kemari, Pak. Mereka naik Harley. Bima. Rupanya suamimu berhasil mengendus jejak kita. Sekalian saja kita bereskan. Baik. Kalian semua sekarang sembunyi. Dan siapkan senjata kalian masing-masing. Kalau saya kasih beri aba-aba, kalian sergap mereka. Laksanakan! Ya, bubar! Mereka mengira saya sendirian di sini. Bima jangan kesini, Bima! Kamu dijebak! Kintan! Hei jagoan, kalau berani datanglah kemari. Bagaimana kepalamu? Masih sakit? Mana mungkin gue bisa sakit dipukul banci seperti lo?
Masih bisa juga kamu besar mulut, Bung. Kamu ingin lihat istrimu mati sekarang? Serang! Sekarang kamu mau apa? Istrimu ada di tanganku. Dan teman-temanmu pasti akan tersungkur. Dan kamu sendiri seperti lalat yang akan masuk perangkap. Siapa yang bisa menolong kamu? Hei, saya. Kintan, kamu baik-baik aja? Bim! Saya yakin ada sesuatu yang kalian bicarakan. Silahkan. Kintan, kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Edwin, kamu udah tahu kan? Kemarin saya ke Solo. Pak Dewardi sudah menceritakan semuanya. Saya nggak menyangka kalau saya bisa cemburu dengan kakak kandung saya sendiri. Kita! Ambulan! Ambulan! Kamu dengarkan Bim? Ya. Kamu dengarkan Bim? Maaf Bu, sebaiknya Ibu menunggu di luar. Itu suami saya, Sus. Suster, kita udah lama pisah. Terus sekalinya kita ketemu dia luka parah. Jadi saya mohon, biarin saya masuk ya. Baik, silakan. Kintan, bagaimana keadaan Bima? Gak ada perubahan. Denyut jantungnya naik sedikit. Sama seperti kemarin. Aduh, saya sempat ngobrol sama dokter. Dalam kondisi seperti ini, Bima bisa nggak sadar selama 1 jam, 1 hari, 1 bulan. Atau entah sampai kapan saya nggak tahu. Dan kamu akan terus menunggu di sampingnya. Win, sekritis apapun kondisi Bima, saya yakin dia sedang berjuang. Berjuang melawan rasa sakit yang ada dalam tubuhnya, sampai dia sadar. Dan saya yakin dia akan menang, Win. Bima pasti bisa menaklukkan apa saja yang sedang menggerogoti tubuhnya. Dan kalau untuk itu, dia harus berjuang selamanya. Maka selama itu pula, saya akan terus menemaninya. Karena saya yakin,
Bima pasti akan berbuat yang sama bila mana saya berada di posisinya sekarang. Saya tahu itu. Saya yakin dia akan melakukan hal yang sama. Ini. Saya bawakan pakaian untuk kamu. Makasih ya. Wah. Ini. Mendiang ayah membuatnya untuk kita berdua. Ya benar, Ta. Sebenarnya Papa ingin memberikannya setelah kita bertemu. Kamu ingat nggak pertama kali kita kenalan? Waktu itu saya sedang presentasi untuk Silence Village. Ingat kan? Ya. Sini. Sayang sekali Papa tidak bisa melihat kita sekarang. Justru kita mestinya bersyukur, Wen. Setelah segala macam konflik, kesalahpahaman, kita masih bisa bersatu. Dan lebih alhamdulillah lagi, kita masih bisa hidup seperti adik kakak. Dan itu kan yang Papa mau. Dan Pak Dewardi. Oh, kamu waktu itu ketemu Pak Ade kan? Terus Pak Ade cerita apa soal masa kecil kita? Dia bilang Papa menolak kamu pada waktu Mama kembali ke Jakarta. Papa mau menerima Mama, tapi Papa tidak mau menerima kamu. Sejak itulah kamu dirawat oleh Pak Dewardi. Mana mungkin Papa mau menerima Mama sementara saya ditolak. Dan masih sih Mama begitu tega meninggalkan saya sama Pak D dan pergi ke Jakarta. Dan kenapa udah sekian lama Pak D itu tidak berusaha mengembalikan saya ke Mama atau ke kalian? Kamu benar juga. Jangan-jangan Pak Dewardi malah membohongi saya. Emang, Win. Pak D itu memang bohongin kamu, Win. Tapi jangan salah. Pak D itu bohongin kalian, terutama kamu, ya buat kebaikan semua. Apa maksud kata-kata Mas Iman? Dan Mas Iman tahu dari mana emangnya? Loh, Kintan. Pak D itu cerita sendiri sama saya. Iya, waktu itu aku mau pamitan untuk kembali ke Cirebon. Wah, Pak D cerita semuanya. Pak D itu sungguh-sungguh berusaha agar ibu kalian itu diterima oleh ayah kalian. Nah, makanya waktu kamu lahir itu, Kintan, Pak D langsung menyembunyikannya dan mengatakan kepada ibu kamu kalau kamu itu meninggal waktu lahir. Kasian. Paling enggak sebulan kamu nggak bisa naik motor tuh. Baru gini aja. Lihat aja minggu depan. Gak usah suruh naik motor, main basket juga aku udah bisa. Ih, gimana sih? Kamu kan dari pagi janji kalau kamu nggak akan dekat-dekatan lagi. Enggak, aku nggak lupa kok. Cuma terus terang, Ras. Sebenarnya aku udah capek untuk keliling Jawa lagi. Makanya aku putusin untuk tinggal di sini. Dan kebetulan tadi juga Agung udah bicara sama aku. Kalau dia butuh orang untuk bekerja di kafe atau di butiknya. Dan satu hal lagi, Laras. Aku juga mau kamu tinggal di sini bersama aku. Tentu, Hen. Kemana aja aku mau. Asal nggak lepas dari kamu. Tapi di sini aku tinggal di mana, Hen? Itu bukan masalah, Ras.
Sorry Ras, Hen. Tadi kita sedikit dengar percakapan kalian. Tapi seperti tadi Hendy bilang, kalau kita butuh orang untuk bantu-bantu kita. Ya jadi Hendy kita ajak gabung. Kalau kamu mau, Ras, kamu juga bisa ikut magang kok. Walaupun menurut aku ya lebih baik kalau kamu menyelesaikan studi kamu sampai selesai. Dan mengenai tempat tinggal, tidak jadi masalah. Kalian berdua kan bisa tinggal di tempat kami. Gimana? Bener, Dak. Bener. Lagian kan bisa bikin rumah kita tambah rame. Dari dulu itu aku pengen banget punya saudara perempuan. Lagian tiap hari aku ketemu Agung lagi, pusing pala. Bima, kalau kamu bisa giat berjuang untuk aku, sekarang saatnya kamu berjuang untuk diri kamu sendiri. Bima, ingat nggak waktu kita di Bogor? Terus saya pernah nanya sama kamu, Bim, kalau nanti kita punya anak, pasti anak kita yang lucu, yang gemesin, terus yang pipinya gemuk-gemuk. Saya nanya lagi, sayang, kalau mereka udah gede, mereka jadi apa ya? Terus kamu bilang, oh, kalau mereka udah gede, mereka pasti jadi pelari. Seperti orang tuanya. Mungkin pada saat itu kamu anggap jawaban kamu tuh cuman guyon. Tapi sebenarnya saya nggak keberatan kok. Saya nggak keberatan kalau mereka menjadi pelari. Dan saya juga nggak keberatan kalau mereka menjadi pengusaha atau dokter. Ataupun kalau mereka mau jadi seniman atau arsitek, saya nggak keberatan. Singkatnya, kalau mereka mau jadi apapun, saya nggak keberatan. Makanya kamu jangan tinggalin saya, Bim. Kan kita mau punya anak banyak. Makanya kamu harus tunjukin kekuatan kamu. Kamu harus warisin sifat-sifat itu ke anak-anak kamu. Kamu dengar, Bim? Bangkit dan lawan rasa sakitmu. Dia pasti mendengar kata-kata kamu, Kintan. Dia pasti bisa mendengar. Bim, lu ingat peristiwa 4 tahun lalu di Sentul? Mobil gua terbalik. Gua terluka parah. Lu langsung bawa gua ke rumah sakit. Dan kondisi gua sangat kritis karena terlalu banyak darah yang keluar. Dan cadangan darah di rumah sakit pun habis. Tanpa ragu-ragu lu mendonorkan darah untuk gua. Tapi yang jelas, gua ingat, Bim. Kintan. Tenang, Kintan. Saya sudah di sini.
perjalanan kita sudah selesai. Win, Bim, selamat datang kembali. Maafkan kehilafan gue yang dulu. Sabar, Ras. Biarlah mereka bertiga menikmati saat-saat ini. Benar, Bang. Biarlah momen ini menjadi milik mereka sendiri untuk beberapa saat. Tapi bukan berarti kita tidak boleh mengabadikan, kan? Selama-lamanya masih ada cinta untuk lama-lamanya. Thank you.